usaha yang benar, perjuangan yang benar di dunia ini adalah untuk mengenal Allah. Tetapi manusia telah tertipu, hadirin yang mulia, menggunakan masa hidup yang pendek di dunia ini bukan untuk mengenal Allah, tapi malah mengenal selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umat Islam yang sudah diberitahu oleh Nabi, di Quran diberitahu bahwa tugas kita ini mengenal Allah dan mengajak manusia untuk mengenal Allah, tertipu juga, hadirin yang mulia. Bukan mengenalkan Allah kepada manusia lain, tertipu, ikut-ikutan kepada orang yang tidak beriman, berusaha mengenal selain Allah. Hadirin yang mulia, semua ilmu-ilmu dari barat, pendidikan tinggi sekarang ini, itu untuk mengenal selain Allah saja. Nggak ada ilmu dari barat itu untuk mengenal Allah, nggak ada. Perguruan tinggi yang dianggap tinggi, canggih, bagus-bagus, nggak ada perguruan tinggi yang untuk mengenal Allah, itu tidak ada. Jadi itu bukan ilmu sebetulnya, itu kejahilan. Ilmu yang sebenarnya itu mengenal Allah. Kalau orang sudah kenal dengan Allah, tandanya dia akan takut kepada Allah. Kalau orang ada ilmu, yaitu ilmu mengenal Allah, dia akan takut kepada Allah SWT. Jadi ukuran ilmu menurut Allah itu sampai menyebabkan datangnya takut kita kepada Allah. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah hanyalah mereka-mereka dari kalangan orang yang berilmu. Jadi ilmu yang sebenarnya itu bisa menyebabkan kita takut kepada Allah. Kalau kita nuntut ilmu bertahun-tahun di university S1, S2, S3 tidak takut kepada Allah, bukan ilmu itu, hadirin. Kita tertipu. Seharusnya kita memberitahu kepada seluruh manusia supaya manusia mengenal Allah. Kita ikut-ikutan orang bodoh, orang jahil, mengenal selain Allah. Sekarang ada orang ahli dalam bidang air, mengenal apa itu air. Ada ahli dalam bidang tanah, mengenal itu tanah. Ada orang yang ahli dalam bidang besi, mengenal besi. Sampai ke atom-atom yang kecil dikenal, hadirnya. Orang mengenal kuman, mengenal virus, mengenal bakteri, tapi kepada Allah tidak kenal. Ini kejahilan. Sebagaimana fungsi kita di dunia untuk mengenal Allah yang utama, nanti kalau kita mati, yang diminta pertanggungan jawab itu mengenal Allah. Pertanyaan pertama itu man rabbuka nanti dalam kubur. Siapa itu Allah? Siapa Tuhan kamu? Nggak bakal ditanya apa itu bakteri, apa itu atom, apa itu besi. Nggak ada pertanyaan itu, hadirin yang mulia. Kenapa kita mati-matian untuk perihal yang tidak akan ditanya? Yang akan ditanya kita tidak mati-matian untuk mengenalnya. Mengaku pinter, maju, padahal bodoh. Jadi orang jahil itu, hadirin, bukan tidak tahu 2 kali 2 itu 4. Orang jahil itu orang yang tidak mengenal Allah. Kita harus pikir, usaha, berjuang terus bagaimana supaya kita mengenal Allah. Dan untuk mengenal Allah ini hanya dengan dakwah. Hanya dengan dakwah. Melalui amal dakwah ini Allah akan perkenalkan zatnya kepada kita.
Ada orang mengatakan dengan musibah-musibah yang terjadi kepada kita ini manusia, seharusnya mengenal Allah. Tapi ternyata tidak, hadirin. Ternyata tidak. Jadi mengenal Allah ini hanya dengan bermujahadah di jalan Allah. Kalau kita tidak mau bermujahadah di jalan Allah, musibah apapun yang terjadi kepada kita, kita tidak akan mengenal Allah. Saya dapat cerita dari orang-orang Aceh waktu terjadi tsunami. Itu waktu air datang jauh ke daratan, orang berlari menghindarkan daripada air itu. Ada yang selamat, ada yang tidak selamat. Ini yang selamat ini dia lari tidak kena. Baru air turun begitu, dia kembali melihat banyak mayat bergelimpangan yang kena korban. Ini yang selamat nih, kembali melihat banyak organ bergelimpangan, mulai ngegerayangi apa yang ada pada mayat itu. Ngambil gelangnya, ngambil kalungnya, ngambil dompetnya. Padahal habis kejadian itu, nggak ada takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini bukti tidak bisa orang kenal dengan Allah dengan musibah-musibah. Setelah kejadian musibah, ngungsi ke masjid yang selamat. Anak, istri dibawa tinggal di masjid. Masih tidak sholat juga, hadir yang mulia. Inilah akibat daripada dakwah ditinggalkan. Kita datang ke tempat-tempat begitu menjalankan dakwah. Mereka tidak merasa perlu mengenal Allah. Artinya bilang kami tidak perlu dengan dakwah-dakwah itu. Perlu sekarang uang, makanan, begitu. Maka dai itu harus sabar, hadirnya mulia, menghadapi umat keadaan semacam itu. Walaupun ditolak, dicerca, terus kita dakwah. Sebab tujuan daripada dakwah ini untuk diri kita sendiri. Bagaimana supaya kita tambah mengenal Allah, tambah mengenal Allah. Jadi kalau kita dakwah ini adalah untuk diri kita sendiri, tujuan utamanya. Bukan untuk orang lain, untuk supaya kita kenal dengan Allah. Kita dakwah ini, kita dakwah dengan ucapan-ucapan yang paling dekat telinga kepada mulut kita ini adalah telinga kita sendiri. Bagaimana dakwah kita ini sampai mendatangkan efek kepada diri kita. Orang mau terima, mau tolak, tidak jadi masalah. Yang penting bagaimana keagungan kebesaran zat Allah masuk ke dalam hati kita. Jadi jangan kita niatkan dakwah ini untuk memperbaiki orang. Niatkan untuk memperbaiki diri. Hadirin yang mulia, kita tidak sadar artinya bahwa sekarang dunia ini dilanda oleh kejahilan. Tetapi kebanyakan manusia merasa kemajuan. Ini jadi jahilnya itu kuadrat, hadirin mulia. Kalau orang jahil merasa jahil masih mending. Ini orang jahil merasa pinter. Yang terjadi begitu sekarang. Orang bangga dengan titelnya, dengan ilmu pengetahuannya. Padahal kejahilan. Dan dia tidak sadar bahwa dia jahil. Hadirin yang mulia,
Kita hidup di dunia singkat. Yang utama tadi kita bagaimana untuk mengenal Allah.